Bab 801, aku selalu terlalu berhati lembut bagian 2. Polisi kagum. Itu seperti sungai yang terus mengalir. Kaulah yang salah mengartikannya, aku tidak bermaksud seperti itu. Qin Xiaoyu berkata, katakan saja padaku apakah tidak apa-apa atau tidak. Xia Ruofei menggelengkan kepalanya. Maaf, petugas Qin. Saya sudah merawat Hitam sejak dia lahir. Kami sudah mengembangkan perasaan satu sama lain. Saya bisa membayar banyak uang untuk itu. Bisakah kamu menjualnya sambil berbaring? Kata Qin Xiaoyu. Dia benar-benar menyukai Miss Black, dan nada suaranya tanpa sadar membawa sedikit nada centil. Ini adalah sesuatu yang tidak berani dia bayangkan secara normal. Xia Ruofei tersenyum dan menatap Qin Xiaoyu, apakah pesan saya kekurangan uang? Ekspresi Qin Xiaoyu membeku dan wajahnya penuh kekecewaan. Dia tahu tentang situasi Xia Ruofei dan kekayaan bersih Xia Ruofei setidaknya puluhan juta. Apakah dia akan menghabiskan puluhan juta untuk membeli Hitam? Sekalipun dia rela mengeluarkan begitu banyak uang, dia harus memilikinya. Memang benar keluarga Qin Xiaoyu termasyhur, tetapi dia hanyalah anggota keluarga. Uang jajannya yang ratusan ribu memang tidak ada apa-apanya, namun mustahil ia bisa menghasilkan dana puluhan juta atau ratusan juta. Xia Ruofei melihat ekspresi sedih Qin Xiaoyu dan merasa sedikit kasihan padanya. Dia berkata, petugas Qin, bukan karena saya pelit, tapi saya sudah mengembangkan perasaan terhadap si kulit hitam kecil. Lagi pula, si hitam kecil hanya mengenaliku. Biarpun aku memberikannya padamu, dia tidak akan setuju, apalagi mendengarkanmu. Wajah Qin Xiaoyu dipenuhi rasa tidak percaya saat dia berkata, Xiao Hei masih tahu bagaimana menolak, bukankah itu iblis? Xia Ruofei tersenyum dan mengulurkan tangan untuk menyentuh Black Ye, yang sedang berbaring di kursi penumpang. Dia bertanya, Black Ye, beritahu saudari polisi itu. Apakah kamu siap untuk pulang bersama? Black Ye menahannya tanpa ragu-ragu. Qin Xiaoyu tercengang ketika dia melihat dari luar mobil, apakah benar ada anjing yang mirip manusia? Namun, kebenaran ada di depan matanya dan dia harus mempercayainya. Sepertinya Xia Ruofei tidak melatihnya secara khusus untuk membuat Xiao Hei menganggukkan kepalanya. Qin Xiaoyu telah melihat dengan matanya sendiri bahwa Xiao Hei telah menyerang Huang Chunhua, yang berarti dia dapat menyelesaikannya sesuai dengan instruksi Xia Ruofei. Dalam perjalanan ke kantor polisi, kata-kata Xia Ruofei juga yang membuat Black Ye melompat ke kursi belakang. Dia mengawasi Huang Chunhua sepanjang waktu. Hal ini membuat Qin Xiaoyu semakin iri. Namun, dia juga tahu kalau melon yang dipaksakan itu tidak manis. Dalam situasi ini, bahkan jika Xia Ruofei bersedia menyerahkan hartanya, orang kulit hitam tidak akan pergi bersamanya. Aku mengerti. Qin Xiaoyu menundukkan kepalanya dan berkata, kalau begitu aku tidak akan mengganggumu lagi. Terima kasih untuk hari ini. Xia Ruofei melihat ekspresi tertekan Qin Xiaoyu dan tiba-tiba merasa sedikit tidak enak. Dia berpikir sejenak dan berkata, petugas Qin, saya tidak bisa memberikan Anda Xiao Hei, tetapi jika Anda menginginkan seekor anjing, saya punya beberapa di sini. Aku bisa memberimu satu. Qin Xiaoyu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan bertanya, kamu punya anjing lain? Apakah mereka semua secerdas si kulit hitam? Xia Ruofei tertawa. Ini mungkin sedikit lebih lemah dari Black Ye. Tapi dibandingkan dengan anjing normal, ini jauh lebih baik. Saya menginginkannya. Qin Xiaoyu segera berkata. Suaranya yang sedikit nyaring langsung menarik perhatian beberapa polisi yang berpura-pura mengobrol di halaman namun sebenarnya sedang mengintip ke arahnya. Qin Xiaoyu sama sekali tidak menyadarinya dan dengan cepat berkata, cepat bawa aku menemuinya. Xia Ruofei tersenyum dan keluar dari mobil. Tidak perlu pergi, mereka semua ada di sini. Dengan itu, Xia Ruofei pergi ke bagian belakang truk pick-up. Untuk mencegah yang berbulu halus, yang berbulu dua, dan sisanya jatuh dari truk, Xia Ruofei telah menutupi bagian belakang truk sehingga tidak ada yang tahu bahwa ada banyak anjing di dalamnya. Hanya ketika Xia Ruofei membuka bagian belakang mobil, Qin Xiaoyu memperhatikan satu yang berbulu halus, dua yang berbulu halus, dan sisanya. Begitu banyak anjing, mata Qin Xiaoyu membelalak. Xia Ruofei bersiul. Dan Damau serta mau segera melompat turun dari bagian belakang truk dan berbaris di depan Xia Ruofei. Xia Ruofei tertawa dan berkata, kamu boleh memilih. Katakan padaku yang mana yang kamu suka.
Qin Xiaoyu memandang mereka satu persatu dengan penuh kegembiraan dan akhirnya menunjuk ke arah Simao dan berkata, yang ini. Yang ini yang paling aku suka. Simao adalah seekor anjing betina kecil dengan bulu putih bersih. Meskipun garis keturunannya jauh dari anjing peliharaan mahal yang ada di pasaran, dia telah tinggal di ruang petaro selama hampir setahun. Bulunya cerah dan dia gemuk serta kuat. Tentu. Xia Ruofei langsung setuju. Berbulu 4. Maju. Xia Ruofei berseru. Simao segera maju 2 langkah dengan patuh. Ini adalah pertama kalinya Qin Xiaoyu melihat anjing yang mirip manusia dan dia tidak bisa menahan kegembiraannya hingga matanya berbinar. Xia Ruofei menepuk kepala Simao dan berkata, Simao, kamu akan mengikuti saudari polisi di masa depan. Kamu harus mendengarkannya dan jangan nakal, mengerti? Fluffy Four menggonggong 2 kali dan menoleh ke arah Xia Ruofei. Bukan karena dia tidak mengerti kata-kata Xia Ruofei, tapi dia tidak puas karena Xia Ruofei ingin memberikannya kepada orang lain. Pada saat yang sama, ia tidak mau meninggalkan teman-temannya. Xia Ruofei menepuk si berbulu 4 dan berkata, kamu bisa menjalani kehidupan yang baik jika mengikuti polisi. Dan dia akan mempunyai kesempatan untuk menyelesaikan kasus dan menangkap pencuri. Pergi. Sampaikan salam kepada saudari polisi. Simao merintih dan menjilat kaki Xia Ruofei dengan lembut. Kemudian, ia berjalan menuju Qin Xiaoyu dengan enggan dan mengibaskan ekornya ke arahnya. Qin Xiaoyu berjongkok dengan gembira dan menyentuh kepala Simao dengan hati-hati, lalu mengangkat kepalanya dan bertanya, apakah ini berarti setuju? Bab 802, aku selalu terlalu berhati lembut bagian 3. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, ya. Meskipun saya sedikit tidak mau, saya tetap setuju. Itu hebat. Qin Xiaoyu berseru dengan gembira. Xia Ruofei berkata, Simao, jangan memasang wajah sedih seperti itu. Anda akan dapat melihat saya di masa depan jika Anda mengikuti Miss Cup. Saat dia ada waktu luang, dia akan membawamu ke peternakan untuk bertemu kembali dengan yang berbulu halus, 2 yang berbulu halus, dan yang lainnya. Setelah mendengar ini, Simao mengibaskan bulu di sekujur tubuhnya dan tidak lagi terlihat lesu. Ini sangat cerdas. Qin Xiaoyu berkata dengan terkejut, Xia Ruofei, ini disebut Simao. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, ya. Nama-nama saudara mereka adalah Fluffy 1 hingga Fluffy 6. Qin Xiaoyu tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya ke arah Xia Ruofei dan berkata, kamu benar-benar tuan yang malas. Apalagi diberi nama biasa saja. Saya harus mengganti namanya. Bulunya berwarna putih bersih. Aku tidak bisa sedikit menjadi hitam. Jadi kamu akan disebut putih kecil. Setelah itu, Qin Xiaoyu menyentuh Simao dan berseru, putih kecil. Sedikit putih. Simao bahkan tidak mengangkat kepalanya, ia berbaring di tanah dan mengabaikan Qin Xiaoyu. Xia Ruofei tertawa. Saya sudah mengatakan bahwa itu disebut Simao. Bagaimana dia bisa menerima nama acakmu? Qin Xiaoyu merasa tertekan, anjing yang baik. Kamu benar-benar memberiku nama yang begitu rendah. Lupakan saja, 40 sen. Xia Ruofei tersenyum dan bertanya, petugas Qin, apakah semuanya baik-baik saja? Bolehkah aku pergi sekarang? Qin Xiaoyu berkata, Xia Ruofei, terima kasih. Ngomong-ngomong, berapa harga 40 sen? Aku akan memberi uang. Xia Ruofei pergantian tangan. Aku akan memberikannya padamu. Hanya saja, jangan mencari masalah denganku di masa depan. Juga. Xia Ruofei memandang Simao dengan sedikit enggan dan berkata, bersikap baiklah pada Simao. Bawa dia ke peternakan lebih sering jika Anda punya waktu. Dia telah bersama saudara-saudaranya sejak dia lahir. Dia pasti sangat kesepian sekarang karena mereka terpisah. Aku tahu, aku akan melakukannya. Qin Xiaoyu berkata, jangan khawatir, aku akan menjaga Simao dengan baik. Saya akan membawa ke peternakan kapanpun saya senggang. Xia Ruofei mengangguk dan memutar tangannya. Black Ye, Da Mao, dan Er Mao semua memandang Simao dan membentaknya seolah-olah mengucapkan selamat tinggal. Kemudian, mereka melompat ke bagian belakang truk pickup. Xia Ruofei masuk ke dalam mobil, melambai ke arah Qin Xiaoyu dan pergi dari Biro Keamanan Umum. Qin Xiaoyu melihat mobil itu menghilang dari tempatnya. Lalu berjongkok dan menatap Simao yang kesepian dan berkata, Simao, jangan sedih. Saya pasti akan memperlakukan Anda dengan sangat baik di masa depan.
Ayo pergi ke peternakan ketika kita punya waktu dan bermain dengan yang berbulu halus dan dua yang berbulu halus. Si Mao membentak Qin Xiaoyu 2 kali, seolah itu adalah tanggapan yang baik padanya. Diperbarui dari novel Bein, C. Om. Si Mao sudah mendapatkan kesadaran, jadi secara alami ia akan mengikuti perintah Xia Ruofei tanpa syarat. Ia juga bisa merasakan cinta Qin Xiaoyu dari lubuk hatinya. Tidak ada yang perlu pilih-pilih dengan master seperti itu. Si Mao, ternyata aku sangat membenci tuanmu. Qin Xiaoyu berkata sambil tersenyum, tapi dia memberiku perasaan yang baik hari ini, dia sepertinya tidak menyebalkan seperti sebelumnya. Si Mao merintih karena ketidakpuasan dan Qin Xiaoyu berkata dengan muram, baiklah, aku tidak akan menjelek-jelekan tuanmu lagi. Tuanmu adalah orang yang sangat baik, oke? Si Mao kemudian mengibaskan ekornya ke arah Qin Xiaoyu. Qin Xiaoyu terkekeh dan berkata, ayo pergi. Si Mao, aku akan mencarikanmu makanan enak dulu. Aku akan mengantarmu pulang sepulang kerja. Setelah itu, Qin Xiaoyu melambai pada Si Mao dan Si Mao yang pintar segera menyusul. Kamu selalu terlalu lembut berhati. Dalam perjalanan, Xia Ruofei menyenandungkan lagu lama dan mengemudikan truk pick-up menuju ke arah kota. Hati Xia Ruofei melembut ketika dia melihat ekspresi sedih Qin Xiaoyu, jadi dia memberikan Si Mao padanya. Dia masih sedikit enggan berpisah dengannya. Bagaimanapun, dia telah dibesarkan di ruang Petaroh selama hampir 1 tahun dan telah mengembangkan perasaan padanya. Bab 802, aku selalu terlalu berhati lembut bagian 3. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, ya. Meskipun saya sedikit tidak mau, saya tetap setuju. Itu hebat. Qin Xiaoyu berseru dengan gembira. Xia Ruofei berkata, Si Mao, jangan memasang wajah sedih seperti itu. Anda akan dapat melihat saya di masa depan jika Anda mengikuti miskap. Saat dia ada waktu luang, dia akan membawamu ke peternakan untuk bertemu kembali dengan yang berbulu halus, 2 yang berbulu halus, dan yang lainnya. Setelah mendengar ini, Si Mao mengibaskan bulu di sekujur tubuhnya dan tidak lagi terlihat lesu. Ini sangat cerdas. Qin Xiaoyu berkata dengan terkejut, Xia Ruofei, ini disebut Si Mao. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, ya. Nama-nama saudara mereka adalah Fluffy 1 hingga Fluff 6. Qin Xiaoyu tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya ke arah Xia Ruofei dan berkata, kamu benar-benar tuan yang malas. Apalagi diberi nama biasa saja. Saya harus mengganti namanya. Bulunya berwarna putih bersih. Aku tidak bisa sedikit menjadi hitam. Jadi kamu akan disebut putih kecil. Setelah itu, Qin Xiaoyu menyentuh Si Mao dan berseru, putih kecil. Sedikit putih. Si Mao bahkan tidak mengangkat kepalanya, ia berbaring di tanah dan mengabaikan Qin Xiaoyu. Xia Ruofei tertawa. Saya sudah mengatakan bahwa itu disebut Si Mao. Bagaimana dia bisa menerima nama acakmu? Qin Xiaoyu merasa tertekan, anjing yang baik. Kamu benar-benar memberiku nama yang begitu rendah. Lupakan saja, 40 sen. Xia Ruofei tersenyum dan bertanya, petugas Qin, apakah semuanya baik-baik saja? Bolehkah aku pergi sekarang? Qin Xiaoyu berkata, Xia Ruofei, terima kasih. Ngomong-ngomong, berapa harga 40 sen? Aku akan memberi uang. Xia Ruofei pergantian tangan. Aku akan memberikannya padamu. Hanya saja, jangan mencari masalah denganku di masa depan. Juga. Xia Ruofei memandang Si Mao dengan sedikit enggan dan berkata, bersikap baiklah pada Si Mao. Bawa dia ke peternakan lebih sering jika Anda punya waktu. Dia telah bersama saudara-saudaranya sejak dia lahir. Dia pasti sangat kesepian sekarang karena mereka terpisah. Aku tahu, aku akan melakukannya. Qin Xiaoyu berkata, jangan khawatir, aku akan menjaga Si Mao dengan baik. Saya akan membawa ke peternakan kapanpun saya senggang. Xia Ruofei mengangguk dan memutar tangannya. Black Ye, Da Mao, dan Er Mao semua memandang Si Mao dan membentaknya seolah-olah mengucapkan selamat tinggal. Kemudian, mereka melompat ke bagian belakang truk pickup. Xia Ruofei masuk ke dalam mobil, melambai ke arah Qin Xiaoyu dan pergi dari Biro Keamanan Umum. Qin Xiaoyu melihat mobil itu menghilang dari tempatnya. Lalu berjongkok dan menatap Si Mao yang kesepian dan berkata, Si Mao, jangan sedih. Saya pasti akan memperlakukan Anda dengan sangat baik di masa depan. Ayo pergi ke peternakan ketika kita punya waktu dan bermain dengan yang berbulu halus dan 2 yang berbulu halus.
Si Mao membentak Qin Xiaoyu 2 kali, seolah itu adalah tanggapan yang baik padanya. Diperbarui dari novel Bein, C. Om. Si Mao sudah mendapatkan kesadaran, jadi secara alami ia akan mengikuti perintah Xia Ruofei tanpa syarat. Ia juga bisa merasakan cinta Qin Xiaoyu dari lubuk hatinya. Tidak ada yang perlu pilih-pilih dengan master seperti itu. Si Mao, ternyata aku sangat membenci tuanmu. Qin Xiaoyu berkata sambil tersenyum, tapi dia memberiku perasaan yang baik hari ini, dia sepertinya tidak menyebalkan seperti sebelumnya. Si Mao merintih karena ketidakpuasan dan Qin Xiaoyu berkata dengan muram, baiklah, aku tidak akan menjelek-jelekan tuanmu lagi. Tuanmu adalah orang yang sangat baik, oke? Si Mao kemudian mengibaskan ekornya ke arah Qin Xiaoyu. Qin Xiaoyu terkekeh dan berkata, ayo pergi. Si Mao, aku akan mencarikanmu makanan enak dulu. Aku akan mengantarmu pulang sepulang kerja. Setelah itu, Qin Xiaoyu melambai pada Si Mao dan Si Mao yang pintar segera menyusul. Kamu selalu terlalu lembut berhati. Dalam perjalanan, Xia Ruofei menyenandungkan lagu lama dan mengemudikan truk pick-up menuju ke arah kota. Hati Xia Ruofei melembut ketika dia melihat ekspresi sedih Qin Xiaoyu, jadi dia memberikan Si Mao padanya. Dia masih sedikit enggan berpisah dengannya. Bagaimanapun, dia telah dibesarkan di ruang Petaroh selama hampir 1 tahun dan telah mengembangkan perasaan padanya. Bab 803, Memeriksa Wilayah. Begitu dia memasuki ruang Petaroh, Xia Ruofei merasa segar. Ki spiritual di zona spasial sangat padat. Selain itu, Xia Qing telah membuka taman obat yang luas di alam pegunungan dan laut, dan udaranya dipenuhi aroma unik ramuan Tiongkok, yang membuat seseorang merasa rileks dan bahagia. Xia Qing sedang sibuk di kebun herbal. Ketika dia melihat Xia Ruofei masuk, dia segera menghentikan apa yang dia lakukan dan menyapa Xia Ruofei dengan hormat. Xia Ruofei mengangguk. Xia Qing, hentikan apa yang kamu lakukan. Ikuti saya ke alam arcean. Ada sesuatu yang harus kamu lakukan. Ya Tuan. Xia Qing berkata dengan hormat. Sambil berpikir, Xia Ruofei membawa Xia Qing ke alam arcean di mana waktu 30 kali lebih cepat. Tuan, apakah Anda punya perintah? Xia Qing bertanya secara berinisiatif. Xia Ruofei menunjuk ke kantong benih yang dia kirimkan ke media sore ini dan berkata, saya akan menggunakan benih ini besok. Rendam mereka dalam air kelopak bunga hati selama beberapa hari di alam arcean. Kemudian, keringkan dan kemas sesuai pengaturan aslinya. Aliran waktu di alam arcean 30 kali lebih lambat dibandingkan di dunia luar. Oleh karena itu, meskipun dia ingin melakukannya besok pagi, masih ada lebih dari 10 hari lagi. Ada cukup waktu. Ya Tuan. Xia Qing segera berkata. Xia Qing adalah boneka spiritual yang khusus digunakan untuk melihat ruang guling Tu. Keahliannya dalam menanam dan beternak sangat lengkap. Pekerjaan yang sangat mendasar seperti merendam benih cukup mudah bagi Xia Qing. Dia tidak membutuhkan Xia Ruofei untuk mengalami kejadian secara spesifik apapun yang perlu diperhatikan. Selanjutnya, Xia Ruofei membawa Xia Qing ke tempat besi kulit dendrobium ditanam. Seperti yang diharapkan, kumpulan besi kulit dendrobium ini dapat dipetik lagi. Jika itu terjadi di masa lalu, Xia Ruofei harus bekerja seperti pekerja keras lebah kecil dan bekerja sepanjang malam di ruang ini untuk memanen besi kulit dendrobium. Tapi sekarang Xia Qing ada di sini, Xia Ruofei jauh lebih santai. Dia hanya perlu menggerakkan mulutnya. Xia Qing, saatnya mulai menyambut besi kulit dendrobium. Xia Ruofei berkata, saat kamu merendam benih, kamu harus tetap berada di alam arcean untuk menyelesaikan tugas ini. Ya, Tuan, kata Xia Qing tanpa ragu sedikit pun. Xia Qing akan selalu mematuhi perintah Xia Ruofei. Kalau begitu aku akan menunjukkan standar pemanenannya padamu terlebih dahulu, kata Xia Ruofei. Saya mengerti, Tuan, kata Xia Qing sambil tersenyum. Besi kulit dendrobium adalah sejenis tumbuhan obat, dan olahan besi kulit maple juga merupakan ramuan obat Cina yang sangat berharga, jadi saya tahu semua cara pengolahan besi kulit dendrobium. Xia Ruofei sedikit terkejut dan berkata, oke. Kalau begitu ambil beberapa potongan baru dan proseskan agar saya bisa melihatnya. Setelah dia selesai berbicara, Xia Ruofei melambaikan tangannya dan belati militer yang diletakkan di rak terdekat terbang ke tangannya. Xia Ruofei menyerahkan belati itu kepada Xia Qing. Bukan karena Xia Ruofei tidak mempercayai Xia Qing,
Tetapi dia juga sangat ingin tahu tentang metode pengolahan besi kulit dendrobium yang telah dibangun oleh Xia Qing dalam pikirannya. Apakah ini berbeda dengan metode pemosesan para pekerja yang pernah dia lihat sebelumnya? Setelah Xia Qing mengambil belati, dia segera menemukan besi di dekatnya, kulit dendrobium, dan dengan terampil memotong beberapa potongan baru. Kemudian, dia mengupas pelepah daun dan memotong potongan segar menjadi bagian pendek berukuran 5 hingga 7 cm. Xia Qing berkata, "Tuan, ini adalah perawatan awal pada strip dendrobium. Setelah itu kita perlu mengeringkannya, menumis, menggorengnya, menghilangkan lapisannya, dan memanggangnya." Apakah kamu ingin melihat itu? Xia Ruofei melihat bahwa proses pengolahannya pada dasarnya sama dengan produksi ember besi maple oleh para pekerja. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. "Tidak perlu. Xia Qing, kamu hanya bertanggung jawab memetik potongan segar dan memotongnya menjadi potongan kecil. Saya akan membiarkan pekerja di luar menangani proses tindak lanjutnya." "Dipahami," kata Xia Qing. Xia Qing melanjutkan, "Itu benar, Guru, Anda menginstruksikan saya untuk menggunakan pemotongan untuk menanam tanaman sukulen. Selama kurun waktu ini, saya telah menanam beberapa ratus pot. Karena ruang di alam Archean terbatas, dan Anda mengatakan bahwa saya hanya membutuhkan bibit, saya telah memindahkannya ke alam pegunungan laut setelah mereka tumbuh sampai batas tertentu. Apakah kamu ingin melihatnya?" "Ah, benarkah? Kamu cukup efisien." Xia Ruofei berkata dengan puas, "Jangan khawatir tentang dagingnya. Kita akan membicarakannya besok. Saya akan melihat-lihat wilayah Archean terlebih dahulu. Kamu bisa pergi dan menangani benih sayuran itu?" "Ya, Tuan," kata Xia Qing, "pot bunga kecil yang Anda tinggalkan di alam Archean sebelumnya semuanya telah habis. Menurut MU." Xia Ruofei berkata tanpa ragu, "Saya akan online dan memesannya nanti. Sebelum pot bunga tiba, jangan dilakukan pemotongan. Anda harus merawat kebun ramuan dan memetik besinya, dendrobe kulit. Anda tidak bisa melakukannya sendiri." Xia Qing tersenyum dan berkata, "Itu tidak akan terjadi." "Tuan, apakah kamu lupa? Saya tidak perlu tidur atau istirahat." Xia Ruofei tertegun sejenak sebelum dia tersenyum dan berkata, "Hahaha. Benar sekali." Tingkat realisme Xia Qing begitu tinggi sehingga Xia Ruofei secara tidak sadar selalu memperlakukannya sebagai manusia yang berdaging dan berdarah. Faktanya, Xia Qing tidak perlu tidur untuk memulihkan energinya. Jumlah pekerjaan yang bisa dia selesaikan sendiri sangatlah besar. Selain itu, untuk beberapa pekerjaan yang tidak membutuhkan terlalu banyak ruang namun lebih memakan waktu, ia bahkan bisa memindahkannya ke alam primal di mana waktu mengalir 30 kali lebih cepat untuk menyelesaikannya. Dengan cara ini, hal yang bisa dia lakukan akan lebih banyak lagi. Baca bab terakhir di novl.com saja. Xia Qing hanya perlu menyerap ki spiritual di ruang tersebut untuk mempertahankan operasinya. Xia Ruofei juga belajar dari Xia Qing bahwa ki spiritual di ruang angkasa dapat diregenerasi. Semakin besar ruangan dan semakin banyak tanaman spiritual serta hewan peliharaan, semakin cepat regenerasi ki spiritual. Pada saat yang sama, ki spiritual juga dapat mendorong pertumbuhan tanaman. Bisa dikatakan sebagai siklus yang saling melengkapi dan berbudi luhur. Bab 804, Memeriksa Wilayah Bagian 2. Ini juga mengapa setiap kali ruang meningkat, kepadatan roh ki juga akan meningkat. Melihat bahwa Xia Ruofei tidak memiliki instruksi lain, Xia Qing pergi menangani benih sayuran dan buah-buahan. Xia Ruofei telah membeli sejumlah besar kotak kemasan plastik dengan berbagai ukuran dan menyimpannya di tempatnya. Mereka dapat ditumpuk ketika tidak digunakan dan tidak memakan banyak ruang. Saat mereka perlu menyimpan barang, kotak merapikan seperti ini sangat berguna. Xia Qing menuangkan benih ke dalam kotak penyortiran dan dengan hati-hati menempelkan label yang sesuai pada kotak. Kemudian, dia mencampurkan kelopak bunga hati roh dengan air kolam roh dan mulai merendam bijinya. Sekarang dengan Xia Qing, Xia Ruofei tidak perlu datang setiap beberapa hari. Ketika kelopak bunga hati roh tumbuh kembali, Xia Qing akan memetik dan menempatkannya tepat pada waktunya. Saat ini, produksi solusi kelopak bunga hati jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Setelah perbaikan Xia Qing, 7 kelopak dapat tumbuh sekaligus. Selain itu, penggunaan kelopak bunga tidak meningkat secara signifikan selama periode ini. Oleh karena itu, stok kelopak bunga hati roh Xia Ruofei telah mencapai lebih dari 50 kelopak. Apalagi pohon hati roh masih belum ditingkatkan hingga mencapai kondisi optimal.
Dalam kondisi puncaknya, pohon hati roh dapat menumbuhkan 9 kelopak sekaligus. Pada saat itu, produksi kelopak bunga akan semakin besar, sehingga mampu sepenuhnya memenuhi permintaan perusahaan bunga persik setelah ekspansi. Segera, Xia Qing merendam semua benih dalam berbagai jenis kotak penyurtiran plastik. Kali ini jumlah benihnya sedikit banyak. Dia telah menghabiskan puluhan kotak. Tidak banyak ruang kosong di alam Archean, jadi kotak-kotak ini hampir ditempatkan di samping kolam roh spasial. Setelah mengolah benih ini, Xia Qing mulai memetik besi kulit dendrobium. Adapun Xia Ruofei, dia berjalan-jalan di sekitar wilayah Archean dan berpatroli di wilayahnya sendiri. Karena waktu 30 kali lebih cepat, hasil panen tumbuh sangat cepat. Xia Ruofei bisa merasakan perubahan signifikan setiap kali dia masuk. Pohon Poebe Zenan telah membentuk hutan yang rimbun. Diameter yang terbesar hampir sama dengan yang dia jual kepada kakek Tanghi terakhir kali. Bahkan seiring bertambahnya waktu, pohon Poebe Zenan ini pasti tidak dapat tumbuh begitu lebat. Alasan utamanya adalah karena lingkungan unik di dalam ruangan juga sangat mendorong pertumbuhan mereka. Benih ginseng yang disebarkan dengan santai oleh Xia Ruofei saat itu telah berkembang biak di seluruh ladang ginseng. Daun ginseng berbentuk hati terlihat di mana-mana di bawah naungan pepohonan. Ada juga biji merah yang tumbuh di atas sejumlah besar tanaman ginseng. Setelah benih tersebut rontok secara alami, mereka akan menumbuhkan ginseng baru setelah melalui proses survival of the fittest. Bisa dikatakan tidak ada habisnya. Jika bukan karena dia khawatir mengambil begitu banyak ginseng liar berkualitas tinggi sekaligus akan menimbulkan kecurigaan dan menurunkan harga pasar, Xia Ruofei akan bisa menjadi miliarder dalam semalam jika dia menggali semua ginseng di dalamnya. Ruang asal. Ini sama sekali tidak berlebihan. Tentu saja, Xia Ruofei tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu. Dia hanya akan mengambil satu atau dua dari waktu ke waktu. Atau ketika dia sangat membutuhkan uang, dia akan menggali beberapa untuk ditukar dengan uang. Di seberang hutan Poebe Zenan ada hutan teh kecil. Pohon teh yang langsung ditebang dari 12 pohon induknya, Da Hong Pao, tumbuh dengan baik. Seluruh pohon dipenuhi dengan daun teh hijau yang lembut. Xia Ruofei berjalan mendekat dan mencium aroma yang menyegarkan. Potongan kecil lainnya adalah Da Hong Pao generasi ketiga, yang dipotong menggunakan cabang dari 12 pohon teh ini. Mereka juga tumbuh dengan sangat baik, hanya sedikit lebih kecil dari 12, generasi kedua Da Hong Pao. Meski sudah 3 generasi berlalu, pemotongan cabang merupakan reproduksi aseksual. Pada dasarnya dapat mempertahankan semua karakteristik generasi sebelumnya. Selain itu, ruangan tersebut memiliki lingkungan pertumbuhan yang unggul. Xia Ruofei percaya bahwa daun teh yang dihasilkan di hutan teh ini tidak akan lebih buruk dari pohon induknya, Da Hong Pao. Dia memutuskan bahwa setelah beberapa waktu, ketika pohon teh, generasi ketiga Da Hong Pao, ini tumbuh sedikit lebih besar, dia akan membiarkan Xia Qing memetik beberapa daun teh untuk membuat Da Hong Pao. Selain itu, Xia Ruofei juga berencana menanam beberapa pohon teh di alam pegunungan laut. Ruang di alam Archean masih terlalu kecil, dan mustahil untuk mengembangkannya dalam skala besar. Xia Ruofei merasa bahwa dia dapat memindahkan pohon teh ke alam pegunungan laut setelah tumbuh sampai batas tertentu. Alam pegunungan dan laut bisa dikatakan luas dan tidak terbatas. Meski pohon teh yang ditanam di sana hanya bisa dipanen 2 kali dalam setahun, namun keunggulannya adalah bisa ditanam dalam skala besar, dan hasilnya juga sangat mengesankan. Tentu saja, Xia Ruofei hanya akan membiarkan Xia Qing menggunakan 12 cabang pohon Da Hong Pao untuk melakukan penebangan berulang kali. Dia tidak ingin menciptakan generasi keempat Da Hong Pao lagi. Setelah mengunjungi Poebe Zenan dan pohon teh, Xia Ruofei pergi ke kolam ikan. Ada banyak darah naga merah dibesarkan di sini. Mereka tinggal di ruang petaroh sepanjang tahun, jadi kualitas darah ini, naga merah secara alami sangat tinggi. Entah itu karena ketatnya sisiknya, warna rambutnya, atau performanya secara keseluruhan, semuanya mendekati kualitas sempurna. Sejak kunjungan terakhir Xia Ruofei, darah naga merah ini telah berkembang pesat. Xia Ruofei berpikir, sepertinya sudah waktunya menjual beberapa ikan lagi, atau kolam ikan akan terlalu ramai. Sejak Xia Ruofei menjual beberapa naga merah darah berkualitas tinggi di rumah Ling Xiaotian, terutama acara naga ungu cerah, lingkaran pertemanan Ling Xiaotian menjadi gempar. Terutama Kuo Qinglin, yang terakhir kali cukup beruntung bisa membeli naga merah ungu cemerlang.
Dia akan mempostingnya di momen WeChat-nya setiap 2 hari, memamerkan arwana merah terbaiknya. Bab 805, memeriksa wilayah bagian 3. Hal ini membuat Li Zongheng dan Su Desheng, yang terakhir kali kembali dengan tangan kosong, iri dan cemburu. Beberapa teman ikan kaya lainnya pun mengungkapkan rasa irinya dan ingin sekali bertanya di mana bisa membeli arwana merah berkualitas tinggi tersebut. Mereka tidak memiliki informasi kontak Xiao Ruofei, jadi para penggemar pergi mencari Ling Xiaotian. Ling Xiaotian cukup senang dengan dirinya sendiri selama periode waktu ini. Banyak orang yang meminta untuk membeli arwana merah. Di grup WeChat yang dibuat oleh teman-teman ikannya, ada berbagai macam suara yang menyanjung. Ling Xiaotian juga menelepon Xiao Ruofei beberapa kali, berpikir bahwa jika dia memiliki saluran, dia harus melakukan dan mendapatkan beberapa pasang naga merah berkualitas tinggi dari yang terakhir kali. Katanya, ada banyak bos yang menukarkan uangnya dan menunggu untuk korosi. Sederhananya, bodoh, kaya, cepat datang. Namun, Xiao Ruofei sangat sibuk akhir-akhir ini, terutama ketika persetujuan obat baru-baru saja dimulai. Dia hampir tidak punya waktu luang, jadi dia harus menahannya berkali-kali. Tentu saja, seperti kata pepatah, hal-hal baik membutuhkan waktu yang lama. Bagaimana naga merah darah berkualitas tinggi bisa segera tersedia bagi mereka? Hanya naga merah darah tingkat tertinggi yang akan muncul setelah dipanggil ribuan kali. Dari sudut pandang psikologis, inilah satu-satunya cara untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi. Xiao Ruofei mengambil keputusan. Dia akan membuat persiapan dalam 2 hari ke depan dan meminta Ling Xiaotian mengadakan lelang skala kecil. Kemudian, dia akan memilih beberapa pasang darah bagus naga merah dari medium dan menukarkannya dengan sejumlah uang tunai. Xia Qing masih sibuk mendengarkan besi kulit dendrobium, dan Xiao Ruofei tidak mengganggunya. Dia langsung pergi ke alam pegunungan dan laut dan mengendarai kendaraan segala medan berkeliling. Alam pegunungan laut menempati wilayah yang luas, namun tidak banyak tanaman yang ditanam di sana. Di kaki gunung, ada hutan oak. Xiao Ruofei sebelumnya telah mentransplantasikannya dari alam Archean. Namun, saat ini belum musim panen trufle, jadi tidak banyak yang bisa dilihat. Kebun herbal yang merawat Xia Qing dalam keadaan baik. Namun, karena aliran waktu di sini sama dengan di dunia luar, diperlukan waktu untuk memanen tanaman herbal berkualitas tinggi. Para tawon tetap tinggal di wilayah mereka dengan patuh. Xiao Ruofei memperhatikan dari luar pagar kawat sebentar. Lebah seukuran ibu jari keluar masuk sarang besar itu. Jika seseorang melihat tawon yang menakutkan di dunia luar, pasti akan membuat bulu kuduknya merinding. Namun, ketika Xiao Ruofei melihatnya, dia menyukai lubuk hatinya. Tawon ini sangat berguna. Tidak hanya senjata pembunuh, tapi juga bisa digunakan sebagai serangan mendadak. Xiao Ruofei telah menggunakan kamera super miniatur di Hornet 2 kali untuk menyelidikinya, dan kedua kali, dia menerima hasil yang tidak terduga. Tanpa Black Kie, yang berbulu halus, yang berbulu 2, dan yang lainnya di ruangan itu, suasana menjadi lebih sunyi. Suara sungai luar angkasa juga menjadi lebih keras. Xiao Ruofei mengendarai kendaraan segala medan di sepanjang sungai dan segera tiba di sebuah pantai kecil. Lautan luar angkasa ada di luar. Xiao Ruofei bisa merasakan para stinger berenang dengan gembira di laut. Ikan pari juga telah berkembang pesat. Kunjungi No, V, LB, I, N untuk pengalaman membaca novel terbaik. Lautan adalah lingkungan yang paling cocok bagi ikan pari untuk tumbuh. Mereka hanya akan kawin dan bertelur di sungai saat musim kawin. Ekosistem saat ini paling cocok untuk ikan bawal. Xiao Ruofei hanya perlu membiarkan mereka tumbuh secara alami dan dia tidak perlu mendidik anak-anaknya di masa depan. Ia juga bisa langsung menangkap ikan bawal dewasa dari laut dan menikmati kelezatan langka yang hampir punah di dunia luar ini. Melihat lautan yang tidak terlalu luas, Xiao Ruofei tiba-tiba merasa bahwa memelihara beberapa ikan bawal di lautan adalah pemborosan sumber daya alam. Itu adalah pemborosan lingkungan yang unik. Dapat dikatakan bahwa kekayaan laut telah memberikan hadiah yang tak terhitung banyaknya bagi manusia. Banyak bahan-bahan berkualitas terbaik diproduksi di Laut Biru. Alam ini memiliki lautan tersendiri, yang memberikan kemungkinan pengembangan tanpa batas. Xiao Ruofei berdiri di tepi laut dan pikirannya mulai berkelana.